Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kembali lagi belajar tematik tema 7, subtema 3, pelajaran yang ke-1. Nah, anak sekalian, sekarang judulnya Ayo Memimpin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, membaca surat Al-Fatihah kita khususkan untuk diri kita. Semoga diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan kelancaran dan dimudahkan dalam mengisi soal dan ikuti ujian nanti. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, silakan disimak videonya berikut ini. Subtema 3, Ayo Memimpin, pembelajaran yang pertama. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Ayo membaca. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah dalam hati teks berikut ini. Nah, teks berikut ini ada judul namanya Semut dan Belalang judulnya. Oke, saya akan bacakan. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi? Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang menikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin nanti. Semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan, balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belalang, dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang?
ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Nah, inilah anak-anak penggalan cerita, ya, teks tentang semut dan belalang. Ya, jadi kita bisa ambil dari kepemimpinan seekor semut, ya, yang bekerja keras, yang bergotong royong pada musim panas. Dan ketika musim hujan tiba, ya, semut pun enak, ya, bercengkrama nyaman di sarangnya. Begitu juga dengan makanan yang sudah tersedia di sarangnya. Nah, sedangkan sebaliknya dengan belalang, ya, belalang itu bermalas-malasan pada musim panas, bersantai-santai, sampai pada akhirnya musim dingin tiba, maka belalangnya pada meringkuk, ya, meringkuk kedinginan dan juga kelaparan di balik batu. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan pada halaman 105. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Nomor 2, bagaimana menurutmu sikap belalang? Nomor 3, bagaimana cara semut bekerja? Nomor 4, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Tulislah jawabanmu pada bagan di bawah ini. Tulislah jawaban pada nomor yang sesuai. Nah, di sini ada bagan-bagannya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini pertanyaannya, jawabannya tulis di sini, ya, sesuai nomornya. Dan ini adalah ceritanya. Semut dan belalang. Ya, tadi sudah saya bacakan. Kemudian lanjut. Ini juga diisi, ya. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, apa yang dapat kita pelajari nih dari cerita seekor semut dan belalang? Nah, kemudian ayo mengamati pada halaman 106. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isi diagram berikut. Ini ada sebuah diagram, ya, ada 3 buah diagram. Nah, ada kelebihanku, ada kekuranganku, kemudian apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku. Ini kalian jawabannya ini relatif, ya, berbeda-beda. Ada yang punya kelebihan, ya, pasti semuanya itu punya kelebihan, ya. Diri kita itu pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Dan kalau sudah kalian tulis kelebihan kalian dan kekurangan kalian, kemudian kira-kira apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku, ini kalian jawab, ya. Yang pasti jawabannya berbeda-beda sesuai masing-masing siswa-siswaku, ya. Nah, ini juga menjadi tugas kalian. Kemudian ayo berdiskusi. Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama.
catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Bandingkan hasilnya dengan teman sebelah. Ya, tidak perlu dibandingkan, kita hanya mengerjakan saja kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Lalu apakah alasannya? Saya kasih contoh satu, kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Satu, piket kelas. Nah, biasanya piket kelas itu kan berkelompok ya, dibikin berkelompok piket kelas. Nah, alasannya apa? Alasannya kebersihan kelas merupakan tugas bersama. Kalau dikerjakan bersama akan lebih mudah dan cepat selesai. Lalu kegiatan apa lagi? Ya, kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong seperti persiapan upacara bendera ya. Kalian pernah kan persiapan upacara bendera? Alasannya apa? Alasannya upacara bendera itu merupakan kegiatan bersama. Jika tidak ada semangat gotong royong, maka kegiatan upacara bendera itu bisa gagal terlaksana. Maka dari itu harus dikerjakan bersama-sama. Nah, kemudian kalian tulis lagi tiga lagi ya. Ini minimal 5. Tadi contoh yang pertama 1 dan kedua sudah saya kasih beserta alasannya, tinggal kalian tambahkan 3 lagi jadi 5. 5 kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong dan juga 5 alasannya. Gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada sebuah bacaan lagi. Ya. Ayo membaca. Tahukah kalian tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja? Apa manfaatnya bagi anggota? Ayo baca teks berikut dalam hati dan pahami maknanya. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi, seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, keluargaan dan kebersamaan merupakan model utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota yang lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini, apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu,
Rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Ya, ini adalah pidato dari Pak Badru tentang koperasi, sejahtera bersama koperasi. Nah, anak-anakku, baca sekali lagi isi pidato Pak Badru, tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Nah, di sini kalian dapat menuliskan jawaban kalian ya dengan cara kalian itu menemukan pesan-pesan ya. Pesan-pesan apa saja yang dapat kalian tulis pada kolom yang kosong ini. Nah, ini kalian baca lagi sekali lagi. Judulnya sejahtera bersama koperasi. Kalian skip, kemudian kalian tulis pesan-pesan apa yang dapat kalian sampaikan di kolom kosong tersebut ya. Dan ini adalah pidato Pak Badru ya, pidato Pak Badru selaku ketua koperasi. Saya berikan contoh satu ya. Jadi pesan-pesan apa yang dapat kita temukan? Pertama, koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. Nah, itu contohnya yang pertama. Kemudian pesannya apa lagi? Pesan yang kedua, kebersamaan dan kekeluargaan merupakan modal paling penting dalam koperasi. Nah, contoh satu dan contoh yang kedua sudah saya sampaikan di sini. Kemudian kalian tulis 2 lagi supaya menjadi 4 pesan ya. Kalian cari di sini, kemudian kalian tulis di kolom yang kosong ini. Paham ya? Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan bermusyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Buatlah rancangan teks pidato dalam kotak berikut ini ya. Kita kemarin sudah buat pidato ya, jadi tidak perlu buat pidato lagi. Sudah masuk ke pembelajaran kedua. Nah, inilah anak-anakku sekalian, cukup sudah pelajaran kita kali ini. Tema 7, sub tema 3, pembelajaran yang ke-1 ya. Jadi tadi tugasnya kalian cari pesan-pesan ya, pesan-pesan dalam pidato Pak Badru dan juga judul sejahtera bersama koperasi. Nah, kira-kira pesan apa saja yang dapat kalian sampaikan pada kolom kosong tersebut. Kemudian kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong, kemudian apa alasannya? Tadi 2 sudah saya jelaskan, tinggal kalian cari yang 3 lagi beserta alasannya. Kemudian ini kelebihan kalian masing-masing, kekurangan kalian masing-masing, kemudian apa yang akan kalian lakukan dengan kelebihan kalian dan kekurangan kalian. Dan ini adalah diagram ya. Ini soalnya. Kemudian kalian cari jawabannya di judul teks semut dan belalang. Baik anak-anakku sekalian, inilah pembelajaran subtema 3, tema 7, pembelajaran yang pertama, ayo memimpin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.